datang di channel Privat Alfaiz. Oke, kali ini ketemu sama aku lagi, Kak Dini. Nah, kalau ketemu sama aku, maka kita bakal bahas soal-soal UTBK Kimia. Oke, nah untuk hari ini kita akan bahas soal tentang asam basa. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja siapin alat tulisnya dan kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, kita baca dulu ya soalnya. Berapa konsentrasi H3O+ dalam larutan BaOH2 0,05 molar? Nah, ini SBMPTN tahun lama nih, tahun 1995. Tapi nggak apa-apa, karena beberapa soal tahun-tahun lama, tahun-tahun jadul itu muncul lagi di UTBK akhir-akhir ini loh teman-teman. Oke ya, kita mulai kerjain soalnya. Oke, nah ini aku mau tanya dulu, BaOH itu asam atau basa sih? Oke, jadi BaOH itu adalah basa ya, karena dia identiknya ada OH. Nah, OH ini mencirikan sebagai basa. Nah, tapi yang ditanya itu konsentrasi H3O+-nya atau bisa kita sering sebut juga sebagai H+. Nah, caranya gimana nih? Caranya kita harus cari dulu konsentrasi OH-nya nih, teman-teman. OH- dari si BaOH 2 kali. Oke. Jadi, untuk mencari konsentrasi OH- dari suatu basa, rumusnya adalah NB dikali MB. B ini sebenarnya simbol aja untuk membedakan dengan asam. Kalau asam biasa aku sebut Na dikali Ma, maka kalau basa kan NB dikali MB gitu kan. Nah, si N ini apa sih sebenarnya? N itu adalah jumlah OH-nya. Jumlah OH-nya dalam senyawa itu. Kemudian M itu adalah tentunya molaritas ya. Molaritas. Oke, nah di sini kan BaOH 2 kali. Nah, berarti di sini ada 2 OH-nya. Maka kita masukkan aja OH-nya itu 2, berarti NB-nya 2, kemudian M-nya di sini 0,05. 0,05. Oke, maka 2 dikali 0,05, 0,05 adalah 0,1 molar. Nah, kita udah dapat konsentrasi OH-nya 0,1 molar. Sekarang kita cari konsentrasi H3O+-nya atau H+-nya ya. H+ atau H3O+ dikali OH- itu hasilnya adalah Kw atau tetapan ionisasi air. Tetapan ionisasi air itu adalah 10 pangkat min 14. Ini udah tetapan ya. Nah, karena konsentrasi OH-nya kita udah dapat, maka kita bisa langsung masukkan ke rumusnya. Oke, H+ kita tadi udah di soal itu ditanyakan ya H+-nya, kemudian OH-nya sudah dapat 0,1, Kw-nya 10 pangkat min 14. Oke, berarti H+ sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 1, karena 0,1 itu kan 10 pangkat min 1 ya. Oke, maka hasilnya adalah 10 pangkat min 13. 10 pangkat min 13, apakah ada jawabannya? Yap, jawabannya yang C. Oke, tentunya kenapa jawabannya C? Karena C itu cinta. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Pada suhu 25 derajat Celcius, kesetimbangan autoionisasi air atau pKw adalah 14. Berlangsung sebagai berikut. 2H2O menjadi H3O+ plus OH-. Oke. Dalam larutan HNO3 0,01 molar akan terdapat H3O+ yang berasal dari disosiasi air sebanyak. Nah, ini soalnya kayak kompleks gitu sebenarnya ya, padahal ini tuh gampang banget teman-teman. Oke, kita mulai aja ya dari PKW nih. PKW di sini adalah 14. Nah, maka KW-nya 10 pangkat min 14, ya nggak? Oke. Sama seperti yang kita bahas soal nomor 1 tadi, bahwa KW adalah 10 pangkat min 14, ya kan? Nah, sekarang di sini kan sudah diketahui HNO3 konsentrasinya 0,01 molar. Maka kita bisa hitung dong ya konsentrasi H+-nya HNO3. Konsentrasi H+ dari HNO3, maka rumusnya Na dikali Ma, karena dia asam. Oke. N-nya berapa? Jumlah H dari HNO3 adalah 1, maka N-nya 1, kemudian M-nya 0,01, maka hasilnya 0,01 atau 1 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, kita udah ketemu nih konsentrasi H+ dari si HNO3. Namun, yang ditanyakan adalah konsentrasi H+ atau H3O+ dari air, bukan dari HNO3-nya nih. Oke. Tapi ketika kita udah dapat H+ dari HNO3, maka kita juga akan bisa menghitung OH- atau jumlah OH- yang ada dalam larutan kan teman-teman. Oke, kita bisa hitung jumlah OH-nya ya. Jadi seperti tadi nomor 1, maka H+ dikalikan dengan OH- hasilnya harus 10 pangkat min
14. H plusnya sudah diketahui ya, sudah dapat 10 pangkat min 2, kemudian OH minnya dicari sama dengan 10 pangkat min 14, maka konsentrasi OH minnya adalah 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 10 pangkat min 12 molar. Nah, ini adalah konsentrasi OH min yang ada dalam larutan. Sekarang kita coba tulis lagi reaksi disosiasi atau ionisasi air tadi. 2H2O akan menjadi H3O plus OH min. Nah, kan OH min di dalam larutan sudah kita ketahui nih, konsentrasinya adalah 10 pangkat min 12. Nah, konsentrasi atau mol itu berbanding lurus dengan koefisien, ya kan? Maka ketika koefisiennya di sini H3O plus sama OH min sama, maka H3O plus juga konsentrasinya akan 10 pangkat min 12. Maka jawabannya 10 pangkat min 12. Oke, apakah ada? Oke, ada jawabannya yang D. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Larutan berikut yang memiliki pH sama dengan CH3COOH atau asam asetat 0,1 molar adalah, oke, di sini diketahui ya Ka-nya 10 pangkat min 5. Oke, aku mau review dulu mengenai asam lemah. Oke, teman-teman, kalau asam lemah, cara mencari H plusnya itu adalah akar Ka dikali Ma. Nah, karena dia punya Ka nih, Ka biasanya diketahui di soal. Oke. Nah, kita di sini harus memilih mana sih larutan yang pH-nya sama dengan CH3COOH 0,1 molar. Maka step yang harus kita jalankan pertama adalah mencari pH si CH3COOH dulu ya. Oke, kita cari pH-nya, maka kita harus cari konsentrasi H plusnya dulu. Tuh. Nah, konsentrasi H plusnya adalah akar Ka dikali Ma. Ka-nya adalah 10 pangkat min 5, kemudian M-nya 0,1. Maka kita akan dapatkan akar 10 pangkat min 6. Oke, maka ketika akarnya dihilangkan, maka menjadi konsentrasi H plus 10 pangkat min 3. Oke. Nah, maka kita harus cari mana sih di antara A sama E yang konsentrasi H plusnya juga 10 pangkat min 3 gitu. Nah, untuk menjawabnya, ini kan sebenarnya 10 pangkat min 3 ini adalah 1 kali 10 pangkat min 3 molar ya. Nah, angka depannya adalah 1. Maka, di sini kan HCl semua nih. HCl itu valensinya 1 kan. Ketika konsentrasi H plus dari HCl, maka Na dikali Ma, maka N-nya 1. Nah, jadi kita harus cari yang molaritasnya juga angkanya 1, teman-teman. Jadi kalau yang A sama B, ini udah pasti salah karena angkanya adalah 3, 2. C juga nih 2. Udah pasti salah, karena kan kita yang diminta angkanya 1, ya kan, angka depannya 1 kali 10 min 3. Oke. Berarti kita tinggal lihat nih jawaban D sama E mana yang bener ya nggak? Oke. Untuk jawaban yang D, aku mau warna biru. Oke, untuk jawaban yang D, kan dia 0,1 molar. Oke, maka H plusnya 0,1 molar. Tapi dia diencerkan 10 kali. Kalau diencerkan 10 kali, maka kita harus kalikan dengan 10 pangkat min 1. Jadi hasilnya 0,01 molar atau 10 pangkat min 2 molar. Apakah betul? Salah. Nah, berarti jawabannya yang E nih, tapi kita hitung dulu ya. 0,1 dikali. Nah, dia diencerkan 100 kali nih. Kalau 100 kali berarti kita kalikan dengan 10 pangkat min 2. Maka jawabannya 0,001 molar atau 10 pangkat min 3 molar. Sama ya dengan si H plus dari CH3COOH, maka jawabannya yang E. Oke, next soal nomor 4. Suatu larutan asam lemah Ha 1 kali 10 pangkat min 2 molar mempunyai pH sama dengan 4. Nilai pKa asam Ha tersebut adalah, nah, di sini kita yang ditanya adalah nilai pKa. pKa itu adalah min log Ka nih, teman-teman. Oke. Kita kan punya data pH nih. Kita punya data pH sama dengan 4, maka kita bisa ketahui konsentrasinya adalah 10 pangkat min 4. Wah, kenapa kok gitu ya? Karena pH itu adalah min log H plus nih, teman-teman, min log H plus. Nah, maka pH adalah min log 10 pangkat min 4. Bener nggak? Min log 10 pangkat min 4 itu adalah 4. Bener ya? Ini bisa dicari caranya dengan
sifat-sifat logaritma, tapi terlalu panjang ya. Jadi aku kasih tipsnya aja. Jadi di sini kan min 4 nih. Min 4 pindah aja ke depan. Maka jadi 4 gitu. Untuk menentukan pH ya. Oke, di soal kan diketahui bahwa ini adalah larutan asam lemah ya. Asam lemah berarti kita punya rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, di sini yang belum diketahui adalah Ka-nya ya, maka kita harus cari Ka-nya nih. Konsentrasi H+-nya udah diketahui 10 pangkat min 4, maka kita masukkan 10 pangkat min 4 sama dengan akar Ka dikali Ma. Ma-nya berapa? 1 kali 10 pangkat min 2. Oke. Biar akarnya hilang, maka kedua ruas kita kuadratkan ya teman-teman. Oke. Ini kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan. Nah, maka hasilnya 10 pangkat min 4 kuadrat adalah 10 pangkat min 8. Kemudian akarnya hilang, maka tinggal Ka dikali 10 pangkat min 2. Maka Ka-nya adalah 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 2, yaitu 10 pangkat min 6. Oke. Nah, aku tadi di awal udah kasih tahu nih kalau pKa itu adalah min log Ka. Maka pKa adalah min log Ka-nya udah diketahui ya, udah kita hitung 10 pangkat min 6. Maka pKa-nya 6-nya pindah aja ke depan. Maka pKa-nya adalah 6. Oke. 6 ini ada jawabannya nggak nih? Ups, ada nih nomor option B. Maka jawabannya yang B. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Asam asetil salisilat HC9H7O4 terdapat dalam aspirin dengan Ka 2,5 kali 10 pangkat min 5. Bila 3 tablet aspirin dilarutkan dalam 200 ml, satu tablet mengandung 0,3 nih asam asetil salisilat. Jadi asam asetil salisilat sama aspirin tuh sama aja ya teman-teman. Ini tuh sama ini. Oke. Maka pH-nya berapa? Oke, pertama kalau mau cari pH maka kita harus tahu molaritas dulu kan ya. Tapi di sini molaritas belum tahu. Nah, PR kita adalah mencari molaritasnya. Oke. Mencari molaritas itu rumusnya adalah 1000 per mililiter dikali gram per mr. Oke. Di sini mililiternya udah ada ya 200, kemudian gramnya. Nah, gramnya di sini kan kalau 0,3 gram itu untuk 1 tablet ya nggak? Nah, maka kalau 3 tablet berapa? Tentunya kita kali 3 ya, jadinya 0,9 gram. Oke, maka kita akan dapatkan masanya 0,9. Kemudian selanjutnya mr. Nah, mr-nya di sini belum dihitung nih, dia baru dikasih tahu AR-nya aja, maka kita harus hitung juga mr-nya ya. Maka mr-nya adalah di sini ada ARH. Hanya di sini ada berapa nih teman-teman di HC9H7O4? Hanya ada 1 tambah 7, berarti kita kali 8 ya nggak? 1 tambah 7 kan 8, kemudian ditambah ARC, C-nya ada berapa? 9, maka kita kali 9 ditambah ARO, kita kali dengan 4. Oke. 1 kali 8 ada 8, ditambah ARC ada 12 ya. 12 kali 9 adalah 108, ditambah ARO dikali 4, 16 kali 4, maka 64. Oke, biar nggak bingung aku tulis ini 1, ini 12, ini 16 gitu ya. Nah, 8 tambah 108 tambah 64 adalah 180. Kalian bisa cek. Oke, maka sekarang kita tinggal masukkan ke rumus molaritas. 1000 per mililiternya tadi 200 ya. Kemudian kita kalikan dengan gramnya, sudah ketemu tadi 0,9. 0,9 per mr-nya 180. 180. Oke. Nah, 1000 bisa kita kalikan nih dengan 0,9. Kan angkanya gampang ya. 1000 kali 0,9 itu adalah 900 per 200 dikali 180 ya nggak? Nah, ini bisa kita coret. Yaps. Kemudian 9 bagi 8 nih bisa kita coret juga nih. 9 per 18 itu 2 ya nggak? Nah, maka kita mendapatkan 1 per 2 dikali 20, hasilnya 1 per 40. 1 per 40 ini kan 0,025 nih. 0,025 itu adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar. Oke. Nah, ini kita baru dapat molaritasnya. Sekarang kita masukkan ke rumus konsentrasi H+ dari asam lemah. Apa tadi? Akar Ka dikali Ma. Oke.
KA-nya udah diketahui nih di soal. 2,5 kali 10 pangkat min 5. 2,5 kali 10 pangkat min 5 dikali, di sini konsentrasi H plusnya 2,5 kali 10 pangkat min 2. Oke. Nah, ini kan 2,5 dikali 2,5 kan berarti 2,5 kuadrat ya. 2,5 kuadrat dikali 10 pangkat min 7. 5 tambah 2, 7 kan. Nah, karena dia ini kuadrat, maka kita nggak usah kita nggak usah kita hitung teman-teman nih, biar nggak kelamaan. Ketika akarnya hilang, maka kuadratnya hilang kan. Oke. Maka ketika kita hilangkan akarnya, di sini tinggal 2,5 aja. Kemudian 10 pangkat min 7 bagi 2, 10 pangkat min 3,5. Maka pH-nya berapa? Nah, kalau kayak gini, tinggal kita pindahkan ke depan. 3,5 min log 2,5 gitu. Kenapa? Karena kan pH adalah min log H plus, ya kan? Ada nggak nih jawabannya? Jawabannya yang C. Nah, ini terakhir tugas untuk kalian, silahkan dikerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar, oke? Ya teman-teman semuanya, tiba di akhir video ini, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, dan dukung agar channel ini semakin bermanfaat. Langsung saja aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.